Oke, ini saya sedikit share sedikit tentang telemedicine yang sedang dilakukan di Rumah Sakit Kapuas bersama dengan Puskesmas Mandomai ya. Nah, mungkin nanti untuk progresnya nanti bisa disampaikan oleh masing-masing ya. Nah, jadi program telemedicine ini sudah dimulai sejak awal Januari 2023. Jadi telemedicine ini adalah konsultasi dari dokter umum ke dokter spesialis penyakit dalam untuk saat ini ya. Walaupun kemarin dokter spesialis obstetri dan ginekologi sudah bersedia juga untuk menerima konsultasi, tapi masih melalui WA. Jadi nanti mungkin di sini kita bisa minta masukan dari IT tentang bagaimana nanti untuk dokumentasinya. Nah, dalam usulan kami, telemedicine ini kita gratiskan dalam 3 bulan pertama ya, jadi Januari sampai Maret. Untuk selanjutnya akan kita bicarakan lagi dengan Dinas Kesehatan. Nah, di evaluasi kita di 2 minggu yang lalu masih belum ada konsultasi. Nah, mungkin nanti di 2 minggu ini apakah sudah ada kemajuan apa tidak ya. Nah, saat ini yang sudah menandatangani kerjasama, ini ada 2 puskesmas ya, itu Puskesmas Mandomai dan Puskesmas Lupak. Nah, cuma memang untuk Lupak ini kita masih belum persiapkan untuk aplikasinya. Nah, kemudian kendala di 2 minggu pertama kemarin adalah masalah pemanfaatan aplikasi komen, karena rupanya Puskesmas Mandomai sendiri waktu itu belum menginstal aplikasi komen. Kemudian mungkin nanti Pak Maulana bisa menceritakan terkait tentang masalah OJT ya, on the job training atau in-house training yang dilakukan oleh Puskesmas Mandomai di rumah sakit ya di 2 minggu yang lalu. Baik, Pak. Oke, itu sebagai pengantar. Nah, mungkin sekarang kita persilakan kepada bagian IT ya, Pak Maulana untuk melaporkan perkembangan selama 2 minggu ini dari 2 minggu yang lalu. Silakan Pak Maulana. Pak, izin Pak ingin menyampaikan progres dari telemedicine yang mulai 2 Januari kemarin. Silakan. Yang pertama dari Puskesmas Mandomai ada kedatangan ke RSUD Kapuas ini untuk mempelajari alur telemedicine dan pemecahan masalah. Nah, masalah yang terjadi di Puskesmas Mandomai ini tidak bisa login akun telemedicine untuk user selain dari akun punya tim IT. Contohnya akun admin puskesmas dan dokter. Nah, solusi yang saya tawarkan kemarin adalah dengan penghapusan semua akun, kecuali akun tim IT puskesmas, lalu dibuat ulang berdasarkan akun yang ada sebelumnya, passwordnya dan email-email yang sudah ada. Nah, dari situ kenapa itu bisa terjadi? Karena saat pembuatan akun tersebut, pihak IT dari Puskesmas Mandomai mencentang generate password, yang artinya password tersebut dibuat secara random, sehingga password yang akan ditampilkan di WA akan acak dan susah untuk dibaca oleh sistem website tersebut, sehingga dia akan masuk ke dalam aplikasi komen. Nah, untuk selanjutnya, para Puskesmas Mandomai mempelajari alur telemedicine untuk akun dokter yang selanjutnya bisa disampaikan ke dokter di Puskesmas Mandomai, dan alur telemedicine untuk akun atlet sendiri. Selanjutnya ada testing. Nah, testing ini adalah testing pengiriman permintaan konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam RSUD Kapuas. Tetapi selanjutnya tidak dibalas dalam 15 menit, sehingga akan langsung disampaikan ke Vaskes Global. Maksudnya Vaskes Global ini adalah disampaikan ke seluruh Indonesia atau yang terdekat seperti di Klaten terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini selanjutnya diterima oleh dokter spesialis penyakit dalam yang ada di Rumah Sakit Imaduddin Sampit. Untuk uji cobanya sudah dilakukan. Nah, dan di situ ada beberapa menu yang sudah saya jelaskan, bagaimana cara untuk video call, untuk bagaimana untuk mencetak hasil dari konsultasi yang sudah dikirimkan oleh pihak dokter spesialis di Imaduddin Sampit. Mereka untuk
Puskesmas Mandumai sudah mengetahui hal tersebut. Untuk selanjutnya yang terakhir, saran untuk admin yang ada di puskesmas. Nah, dikarenakan saat menyimpan data user admin atau dokter, notifikasi untuk berhasil menyimpan itu belum ada. Nah, tapi yang sudah ada itu belum sempurna. Yang ada itu adalah notifikasi kesalahan saat penyimpanan. Nah, kenapa saat kesalahan saat penyimpanan, tetapi untuk datanya sudah tersimpan. Jadi tidak sinkron antara notifikasi dan data yang sudah tersimpan, sehingga perlu adanya perbaikan mungkin dari Kemenkesnya langsung. Apalagi ini yang bukan dari IT akan sedikit bingung, apakah datanya untuk akun user itu tersimpan atau tidak. Itu Pak, sedikit evaluasi 2 minggu kemarin. Terima kasih Pak. Nah, terus Maulana terkait kan tadi konsultasinya itu terkirim ke Rumah Sakit Imanuddin, ada balasannya? Ada Pak. Yang balas dokter siapa? Dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Imanuddin Sapit Pak. Aduh, saya lupa untuk namanya Pak. Oh gitu. Nah, terus dari sejak saat itu sampai hari ini ada nggak konsultasi dari Puskesmas Mandumai? Untuk konsultasi lebih lanjut belum ada Pak. Kata Ya, mereka belum ada ya. kalau misalkan ada konsultasi, mereka akan langsung hubungi saya untuk Hmm, perantaranya. Oke. Nah, itu gambaran sekilas tentang perjalanan telemedicine sejauh ini. Jadi mungkin saya gambarkan dulu ya untuk teman-teman yang baru datang ya. Ini mungkin saya share dulu ini presentasinya dari Oh ya, kalau dari teman-teman yang dari Pusma sendiri, sejauh ini sudah pernah dapat sosialisasi terkait ini, telemedicine. Bu Evi, Pak Nur Rahmat, Pak Fransiga. Aku langsung pulang dulu. Gimana Pak Rahmat? Atau Pak Edward? Sebelum yang sama saya ini pernah dapat sosialisasi nggak Pak? Pak Edward? Selalu panggil Pak Dokter Dedi paling. Nah, berarti mungkin dari dokter ya. Oh iya, saya ingat pertemuan itu kemarin sama dokter ya. Oke deh. Nah, jadi mungkin ini sedikit penjelasan. Jadi telemedicine yang kita lakukan saat ini adalah telemedicine konsultasi dari dokter umum atau petugas kesehatan yang ada di puskesmas ini kepada dokter spesialis penyakit dalam. Jadi memang kita nanti berharap ke depannya kalau sistem pembayarannya jelas nanti ya dengan aturan yang ada dari Dinas Kesehatan. Nah, mungkin nanti kita akan buka nih untuk semua spesialis. Jadi kami dari rumah sakit ini sudah mengadakan rapat ya. Jadi mereka ingin kepastian dulu terhadap bagaimana jelasnya. Nah, mungkin untuk yang baru-baru ini saya jelaskan dulu, saya tampilkan dulu ini contoh PKS ya yang sudah kami sepakati dengan Puskesmas Lupak sama Puskesmas Mendomai ya. Ini salah share-nya nih. Nah, ini contohnya. Jadi ini nanti perjanjiannya antara direktur dengan pimpinan puskesmas, ya. Nah, kemudian nanti di perjanjian ini, nah, jadi puskesmas rujukannya adalah Rumah Sakit Kapuas ya. Kemudian nanti yang merujuknya atau yang diampu itu adalah Puskesmas Sekabupaten Kapuas, ya. Nah, kemudian nah kita ini karena memang masih uji coba ya, ini kita namakan sebagai pilot project ya, karena memang harusnya ini di pilot project ini harusnya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan ya, tapi di Kalteng ini sempat di Imanuddin ya. Nah, kemudian ruang lingkupnya adalah teleradiologi
elektrokardiografi, teleosonografi, dan telekonsultasi. Nah, cuma memang untuk saat ini ya contohnya seperti kayak teleelektrokardiografi ya, ini sudah berjalan secara informal ya, tidak pakai aplikasi. Itu kata Pak Daya dari Puskesmas Basarang ke Pak Daya ya. Nah, cuma sayangnya kita belum terekam ya. Nah, untuk teleultrasonografi ini sedang dikonsultasikan ke Kementerian Kesehatan. Ya, jadi informasi dari Pak Fitri, Dr. Fitri di Kementerian Kesehatan, mereka sedang rapat dulu ya terkait masalah ini. Nanti setelah rapat itu mereka akan menginformasikan kepada kita. Karena saya ada rencana akan mengundang beliau untuk ngomong dengan Bapak Ibu sekalian ya terkait masalah telemedicine ini. Nah, telekonsultasi ini adalah semua jenis konsultasi lain ya yang selain menggunakan teleelektrokardiografi, teleradiologi, dan teleultrasonografi. Jadi penyakit apapun bisa dikonsultasikan apabila memang memerlukan ekspertise daripada spesialis. Nah, itulah sebabnya kami di rumah sakit ini ya punya kewajiban untuk ini menyediakan ini dokter spesialis yang akan melaksanakan ini konsultasi-konsultasi tersebut ya. Jadi misalnya kayak radiologi untuk teleradiologi, opjin untuk teleultrasonografi, kemudian teleelektrokardiografi ini Pak Daya dan teman-teman penyakit dalam lainnya, dan juga yang lain-lain nanti akan kita sediakan sesuai dengan nanti kebutuhan ya. Nah, kemudian tentang masalah teknis ini bisa nanti kita sepakati ya. Nah, kemudian makanya di sini nih untuk pembayaran dikatakan ya mengajukan klaim tagihan dapatkan pembayaran atas jasa setelah 3 bulan masa uji coba. Makanya saya katakan tadi setelah masa uji coba itu nanti akan kita bicarakan lagi bagaimana baiknya ya. Karena ini kan cuma uji coba dan Pak Daya bersedia untuk tidak dibayar selama 3 bulan walaupun sampai sekarang belum ada yang konsultasi ya. Nah, kemudian ini hak dan kewajibannya ya. Nah, ini kewajiban apa nih? Nah, SOP segala macam ini nanti bisa dibuat di masing-masing puskesmas ya. Contoh-contohnya ada kalau diperlukan. Nah, kami mengusulkan untuk jasa ini sesuai dengan jasa konsultasi dari dokter umum ke dokter spesialis yang ada di rumah sakit. Nah, ini besarnya seperti ini. Mungkin nanti ini sedang digodok juga oleh Dinas Kesehatan sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa dapat keputusannya ya tentang masalah tarif ini. Nah, kemudian ya, jadi kalau masalah klaim-klaim ini selama 3 bulan ini kita nggak usah pikirkan karena masih dalam uji coba. Makanya di sini dikatakan bahwa 3 bulan pertama tidak dikenakan biaya karena uji coba ya. Terhitung sejak ditandatangani sampai diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak. Ya. Ini sebenarnya PKS ini saya edit ya dari aslinya dari kementerian itu dengan disesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Nah, nanti di bawah ini diminta korespondensi ya. Jadi ini contohnya saya sama Pak Edward ya. Sama Bu Evi juga ada ya seperti ini. Nah, cuma ini saya hanya tampilkan punya Pak Edward karena ini sudah sama-sama ditandatangan dan di metrei. Yang Bu Evi ya Pak Agusnya sudah tanda tangan tapi yang dari pihak Puskesmas Lupaknya belum. Nah, ini gambaran sedikit tentang perjanjian kerjasamanya ya. Untuk TIMPA kemarin sudah saya kirim, yang lain-lain ini sebagai sosialisasi dulu ya. Mudah-mudahan berminat. Karena sebenarnya kemarin Pak Daya kan mintanya dari Pujon, TIMPA sama Mantangai ya atau Lupak. Nah, cuma rupanya Mantangai kemarin Pak Daya ini menolak karena sinyal ya. Jadi kesulitan sinyal sehingga mereka tidak menyanggupi untuk
masalah telemedicine. Nah, ini saya ingin dapat masukan dari apa? Dari teman-teman di puskesmas ya. Bagaimana kira-kira untuk rencana ingin terlibat atau tidaknya. Nah, silakan dari untuk Bu Hernita sudah kemarin ya. Mungkin dari Pak Dedi, dari Terusan. Gimana Pak Dedi? Oh, Pak Nur Rahmat, Oke, saya Pak Nur memberitahu Rahmat. saja. Gimana Pak Nur Rahmat? Silakan Pak Nur Rahmat. Ini suaranya masih belum kedengaran nih Pak. Masih belum kedengaran juga Pak. Jadi kalau itu paketnya per konsul atau bulanan itu Pak modelnya? Itu modelnya bulanan Pak. Tapi ini Bulanan kan 3 ya. bulan pertama ini kan gratis saja Pak. Maksud saya ini mumpung gratis ini apa nih? Saya menanyakan minat. Ya mungkin nanti karena Pak Daya kan sebenarnya hanya meminta tambahannya itu 3 ya. Yang sudah ACC ini lupak. Nah ini saya menawarkan yang lain-lain yang bersedia ya. Karena kemarin waktu timpa masih Pak Fransika masih belum. Nah yang lain ini sebenarnya nanti akan saya tawarkan untuk di tele USG. Kan terusan dapat Pak ya? Iya. Nah, terusan kemudian juga Tamban, kemudian dapat USG. Lupak, ya dapat USG. Nah itu nanti akan kita hubungkan dengan Pak Rudi. Ya. Walaupun mungkin untuk Pak Rudi, Pak sebenarnya beliau baru menyanggupi untuk konsultasi yang sifatnya kegawat daruratan kebidanan tanpa USG. Nah itu Pak. Oke. Ya, nanti bisa aja nanti kita kodok dulu di puskesmas, nanti baru kita lagi. Oke, nanti saya kirimkan ininya Pak ya, Ini contoh hal PKS-nya. Oh iya. Oke. Terima kasih Pak Rahmat. Oke, makasih Pak. Oke. Silakan Pak Fransiga. Pak Fransiga dari Timpa. Halo Pak Fransiga. Untuk Bu Evi bisa ngomong nggak? Bu Evi ini kita udah bisa konsultasi Bu. Jadi nanti kalau memang perlu bisa menghubungi tim IT kami untuk install ininya Bu, aplikasi komennya. Untuk bisa di Bu Evi tim adminnya nanti atau nanti Bu Evi sendiri ya saya kasih ini ya. Saya kirimkan alamat tim IT kami, nanti bisa tim IT-nya atau adminnya Pusmas Lupak untuk menghubungi Pak Maulana, tim IT kami. Izin untuk pelaksanaannya nanti, Dok, perangkatnya pakai HP gitu aja kan atau aplikasi? Silakan Pak Maulana dijelaskan. Untuk penggunaan website komen bisa digunakan lewat HP dan laptop. Itu bisa diakses di browsernya, Bu. Browser langsung, Chrome, Mozilla bisa diakses. Oh, ini. Iya. Atau mungkin Pak Maulana bisa nggak ditampilkan di share screen? Lagi pakai laptop nggak? Lagi Pak, ya Pak. Saya tampilkan Pak.
Gimana penjelasannya Pak Maulana? Apa untuk penjelasannya dari Simin ya Pak? Nah, maksudnya penjelasan tentang ini aplikasi ini. Oh ya. Ini saya sudah buka Pak. Ini untuk dari browsernya langsung aplikasi komen atau website komennya bisa diakses di sini komen.kemkes.go.id. Nah, ini gambarannya Bu. Cuma ini gambaran punya kami, punya yang apa? Punya rumah sakit ya. Tapi rasanya kalau punya puskesmas agak beda ya. Maulana ya. Untuk tampilannya sama Pak. Oh, sama aja. Iya, sama. Cuma kalau di sini kita nggak rekapan, coba yang melihat konsultasi yang tidak dijawab, ada nggak misalnya? Seperti kayak kemarin kan ada contoh itu pas latihan. Ya. Nggak terekam di sini. Terekam Pak, karena sudah lewat 15 menit, tapi di sini tidak terekam Pak. Nol. Kalau lewat itu nggak terekam. Kecuali ditolak, maksudnya ditolak secara sebelum 15 menit itu sudah ditolak, akan muncul di sini Pak. Oh gitu. Ya. Oh gitu, agak repot juga ya. Iya, karena tidak ketahuan setelah 15 menit itu berapa yang belum dijawab. Nah itu Pak Daya ini bisa tahu ada apa? Ada konsultasi ini di HP-nya kedengaran apa? Langsung di WA langsung ada kelihatan dari vaskes mana yang mengirimkan dokter siapa, itu langsung kelihatan Pak. Oh gitu. Izin Pak Jom. Sudah beli. Nah gimana Pak Daya? 10.000. Masukan sedikit Pak. Jadi kemarin itu posisi kan yang untuk penyakit dalam kan saya dengan dokter Ida Pak. Jadi tidak hanya saya, jadi bisa juga ke dokter Ida. Kemudian, nah posisi waktu itu kami itu lagi di poli, lagi hektik kan di poli, jadi nggak bisa lihat HP waktu itu Pak. Jadi gini aja mungkin Pak, sebaiknya sebelum misalnya usul aja kalau misalnya puskesmas mau konsultasi, mereka kirim dulu via WA, misalnya. Kasih tahu gitu ya. Dok saya izin mau konsultasi via komen ya, gitu. Nanti ketika saya jawab oke, baru mereka isi komennya Pak. Jadi biar cepat. Gitu. Itu berarti Pak Maulana, berarti kita ini apa nih? Berarti SOP yang dari ini, yang dari puskesmas ke rumah sakit itu Pak, yang kemarin Pak Maulana bikin, kita share, cuma ditambahkan yang dibilang Pak Daya, gimana Pak Maulana? Pak siap Pak, bisa Pak. Ya, jadi nanti diedit aja ya. Jadi nanti kan Pak Maulana kemarin kan juga bikin ya. Tapi kemarin dari rumah sakit ke rumah sakit yang lainnya. Iya, dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Nah, coba bikinkan yang ini, yang apa nih, dari puskesmas kemudian ke rumah sakit. Nah, ditambahkan poin yang disampaikan Pak Daya itu. Artinya nanti sebelum mengetik atau menggunakan aplikasi komen, mungkin diinformasikan dulu ke via WA Pak Daya. Jadi nanti ada persetujuan oke dari kami DPJP-nya, nah baru bisa. Siap Pak. Supaya nggak hilang nanti komennya diambil rumah sakit lain gitu. Nah kemudian ini Pak Maulana, kalau ke rumah sakit lain, kan mereka nggak ada PKS-nya, gimana tuh nanti ininya? Pembiayaannya? Kemarin sempat membahas sama Puskesmas Mandumai, untuk aturannya belum terlalu Pak, belum, masih ngawang-ngawang gitu Pak. Belum jelas juga ya. Belum jelas juga Pak. Oh gitu. Di Kalimantan nih yang sudah ada selain Kapuas sama Imanuddin, di mana lagi? Di Doris Silvanus Pak. Oh sudah ada ya? Iya Pak. Doris terima konsultasi harusnya kan dari ini ya, dari apa? Dari rumah sakit ya? Iya, dari rumah sakit. Dari puskesmas mereka terima juga? Terima juga Pak, sesuai dengan itu konsultasi yang yang ada, spesialis yang ada. Oh, berarti orang sebenarnya bisa kemana aja?
Ya, bisa kemana saja, tapi diutamakan yang ada di Vaskes Kalimantan Tengah terlebih dahulu, Pak. Berarti tidak perlu ada kerjasama. Untuk saat ini belum ada, Pak. Belum perlu untuk ada kerjasama ke Vaskes globalnya. Oh, kayak gitu. Ya, Berarti kalau gitu sekarang ini semua masih gratis. ya masih gratis, Pak. Karena saya lihat, Pak, data untuk yang BPJS seluruh Indonesia itu sudah terbaca di komennya. Yang data pasien sudah terbaca dari seluruh Indonesia. Yang sudah terdaftar di aplikasi komennya, Pak. Oh, gitu. Oh, berarti Jadi sebenarnya karena sekarang ini lagi masa uji coba ya. iya, Pak. Ya, karena kan rencananya ke depannya ini komen ini akan didanai dari BPJS Kesehatan. Loh, kok itu ada data klaim BPJS itu maksudnya apa tuh? Pak Maulana? Ini adalah data pasien, data klaim BPJS yang sudah terinput di aplikasi komen, Pak. Nah, dari vaskes mana, tanggal awal, tanggal akhir, status telemedicine apa, dan status klaimnya apa. Kemarin untuk sosialisasinya itu belum terlalu jelas ini maksudnya data klaim yang bagaimana, Pak. Karena masih kosong ini. Ya, betul. Ini sebenarnya memang ditujukan karena memang masih sifatnya trial ya, kita uji coba. Makanya mungkin masih begini. Oke, mungkin itu dulu dari kami. Silakan di stop share screen-nya. Kita dengar masukan dari Pusmas yang lain. Ini yang dari Dinkes ini Bu Efri, Bu Maya, atau Pak Pandit? Di Dinkes sementara saya hadir, Pak. Pak Pandit. Iya. Nah, gimana ininya Pak Pandit? Sudah ada perkembangan terkait apa nih? Evaluasi PKS dan lain-lain? Ya, izin Pak, kami terkait dengan PKS sudah melaporkan kepada Ibu PLT Kepala Dinas, termasuk hasil rapat koordinasi kita yang kemarin datang ke rumah sakit sama Pak Martono, Pak, terkait dengan rencana pemanfaatan telemedicine. Intinya beliau setuju, cuma kami kemarin Pak ingin mengajak beliau kapan mengundang puskesmas dan rumah sakit kita rapat itu Pak, kapan beliau ada waktu. Nah, kata beliau, iya Pak, direncanakan. Jadi saya masih menunggu beliau ada waktu Pak, oleh beliau masih ini. Sebenarnya saya ingin cepat gitu Pak, biar ada tindak lanjutnya segera gitu Pak, terkait dengan ini Pak, apa namanya rencana MOU PKS kita ini Pak. Nah, selanjutnya Pak, terkait dengan SOP nanti bagaimana untuk puskesmas, sistem telemedicine-nya mungkin izin teman-teman puskesmas, kita seragamkan Pak, mungkin Pak, diseragamkan SOP-nya ya. Nah, untuk jasa konsultasi Pak, itu kan kemarin berdasarkan di PKS kan 30.000 per kali konsultasi. Jadi kami dari bidang yang bagian perizinan terkait dengan rencana perangkat daerah usulan Pak, usulan rencana perangkat daerah tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Nah, salah satu saya lihat poin yang disampaikan oleh Pak Adi dari perencanaan terkait dengan telemedicine ini, Pak. Nah, saya menyampaikan dengan Pak Adi bahwa terkait dengan telemedicine sebenarnya antara rumah sakit dengan beberapa puskesmas sudah mempunyai MOU, bilang gitu Pak. Nah, apa yang harus kami lakukan kalau ingin kegiatan ini, apalagi dari perencanaan sudah menyampaikan sampai tahun 2026. Nah, di situ disampaikan ke kami oleh Pak Adi untuk merencanakan misalnya dalam hal pelaksanaan telemedicine mungkin itu dipengaruhi oleh sinyal dan lain-lain, mungkin dukungannya seperti paket data gitu Pak. Paket data, terus nah bagaimana saya bilang gitu Pak, terkait dengan jasa konsultasi apakah bisa dimasukkan sebagai bahan pertimbangan kita juga, karena yang datang berobat belum tentu semuanya punya kartu BPJS yang bisa diklaim ataupun dari masyarakat mampu, bisa juga dari
apa namanya Pak, masyarakat yang ekonominya ini, apakah bisa kita masukkan di perencanaan kita, saya bilang gitu dengan Pak Adi, dengan estimasi kita sampaikan juga Pak bahwa sampai saat ini walaupun dari pihak rumah sakit sudah menyampaikan ini 3 bulan pertama gratis, tapi sampai saat ini masih belum ada yang konsultasi. Kita juga sampaikan seperti itu. Dengan harapan kita punya gambaran estimasi kalau kita menyusun perencanaan anggarannya, Pak. Bisa kita usulkan melalui rencana perangkat daerah ini, yang mana leading sektor semua kegiatan ini adalah Bapeda, Pak. Nah, ini kita masukkan termasuk juga Pak jasa terkait dengan kalibrasi nanti Pak. Mungkin terkait dengan alat harus ada pemeliharaan dan lain-lain. Sehingga apa namanya tidak mengganggu pelayanan gitu Pak. Terus untuk selanjutnya dari ini Pak, saran saya untuk Pak Puskesmas Terusan Tengah, iya Pak, silakan dipelajari dulu Pak bagaimana PKS-nya. Cuma saya sangat setuju kalau dari Terusan Tengah dari PKS dengan rumah sakit terkait dengan konsultasi telemedicine, mengingat ini Pak jarak antara Puskesmas Terusan Tengah dengan ini Pak, mungkin aksesnya perlu waktu dan juga tergantung dengan cuaca mungkin Pak yang mempengaruhi kalau rujukan pasien. Jadi pasien itu bisa distabilkan dulu di puskesmas dengan berkonsultasi ke dokter. Ini saya mendukung kalau memang teman-teman dari jauh kayak Timpa, kayak Lupak dan Terusan bisa ber-MOU untuk kegiatan PKS kita ini Mbak terkait telemedicine. Makasih Pak, mungkin itu masukan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pandit. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan ya. Silakan dari Bu Hernita tadi kayaknya mau ngomong ya. Atau dari Timpa, perwakilan dari Timpa ada yang mau disampaikan? Pak Frans, Bu Hernita. Masih belum ya? Oh, ya udah. Kalau gitu nanti kita apa? Jadi Pak Daya dilaporkan dari saya sudah WA ke Pusmas Bujon. Sebenarnya dokter apa? Wenasnya ACC saja. Nah, tapi memang saya masih belum terhubung sama Pak Rido, ya pimpinan Pusmas. Jadi untuk PKS-nya masih belum bisa ditindaklanjuti. Kemudian untuk Pusmas Timpa, ini Pak Fransiga sedang mempelajari PKS-nya, perjanjian kerjasama. Ya. Nah, kemudian tadi yang kita usulkan awal itu Mantangai, mereka nggak bisa karena sinyal. Ya. Nah, makanya Mantangai ini tadi saya lempar ke Lupak. Ya. Nah, makanya ini saya tetap undang puskesmas yang lain, karena apa? Kita masih belum mencapai target 3, yang 3 tambahan ya. Karena ini kan baru ada 2, Mandomai sama Lupak ya. Nanti kalau Timpa mau kemudian Terusan mau nih mungkin nanti bisa 3 ya. Silakan Bu Ernita ada yang mau disampaikan? Dari Timpa, Pak Frans. Iya, selamat siang dokter. Ya, Jadi saya ingin bertanya, jadi untuk telemedicine itu dok, itu pelayanannya online 24 jam ya dokter ya? Ya, Pak Daya sih bilang siap 24 jam. Masih on process gitu ya dokter ya. Soalnya kan kita kan nggak tahu nih karena keberhubungan juga Timpa kan pelayanannya kan 24 jam dok. Ya siapa tahu kan kita ketemu kasus kan bisa kita konsultasi lewat aplikasi yang telemedicine tersebut gitu. Kalau dia bisa 24 jam. Ya, makanya mungkin nanti seperti yang disarankan sama Pak Daya, jadi kalau mau konsul WA dulu, kalau mau pakai komen ya, mungkin nanti kapan mau apa nih, setelah beliau ACC nanti baru mungkin dikirim melalui komen. Jadi memang sebenarnya secara informal ya, secara tidak resmi sebenarnya sudah banyak konsultasi pakai WA ya. Nah, cuma memang kementerian itu menginginkan agar konsultasi dari Pusmas itu bisa terekam ya, bisa tercatat gitu, sehingga nanti
bisa dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan di jenjang yang lebih tinggi. Untuk yang di Timpa sendiri, Bu Ernita sudah pernah ini bikin akun komen? Belum pernah sama sekali, dokter. Gitu nanti saya kirim ini ya, WA-nya tim IT kami nanti untuk bagaimana menginstalnya, ya, atau buat Oke, akun. siap, dokter. Oke, siap, dokter. Berarti harus OJT dulu ya untuk belajar aplikasinya ya, dokter? Pak Maulana bisa nggak pakai online aja? Untuk pembelajaran online bisa, Pak? Bisa aja ya? Langsung ya? Mestinya bisa aja pakai ini, pakai Google Meet. Kalau nanti perlu pakai Zoom, bisa aja nanti pakai Zoom saya ini aja. Nah, kan banyak aja ini aplikasi-aplikasi gratis. Oke, dokter. Oke, nanti saya kirimkan Bu Ernita kontaknya Pak Maulana. Oke, dokter. Siap, dokter. Terima kasih, dok. Oke, sama-sama. Silakan, ada yang lain yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu ya. Nah, mudah-mudahan ini sudah ada banyak titik terang ya untuk terkait pembiayaan, sudah ada gambaran. Saya sendiri juga merencanakan kalau mau cari donatur. Nah, ya. Karena sebenarnya kalau dilihat dari segi biaya kan sebenarnya tidak terlalu banyak ya, apalagi kalau dilihat selama ini hampir sebulan ini satu puskesmas nggak ada yang konsul, tapi belum kita coba ya kalau digabung 26 puskesmas. Ya nanti kita masih belum tahu nih sebenarnya kebutuhan konsultasi ini seberapa banyak ya. Oke, dari saya cukup sekian. Insya Allah nanti kontak-kontak nomornya akan saya teruskan ke pihak-pihak terkait ya. Kemudian penawaran kerjasama juga saya akan kirimkan ke pimpinan puskesmas. Nanti mudah-mudahan nanti bisa dipelajari. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.